Seorang gadis terbangun sesak napas dan sadar ia di bawah air. Ia segera berenang ke permukaan dan mendapati dirinya di tengah danau yang sunyi mencekam. Gadis itu berenang ke tepian, lalu dari hutan terdengar suara aneh terus-menerus. Tanpa menunda, ia berlari pulang menembus hutan. Saat melihat ibunya ia merasa lega, namun ternyata sang ibu tak mendengarnya, bahkan tak bereaksi, meski ia berdiri tepat di depannya. Ibunya masih menelepon polisi untuk melaporkan hilangnya dirinya, membuat Xiaomei semakin panik. Demi Tuhan aku ada di sini. Ibunya tak melihatnya, dan vas yang jatuh tadi tiba-tiba kembali utuh di tempatnya. Xiaomei lari ke atas memanggil adiknya, tapi hasilnya sama. Lewat cermin, ia melihat bekas jeratan di lehernya. Di kamar, ia sadar kakinya memar dan kepalanya luka. Ia tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya ingat ikut balapan motor kemarin bersama pacarnya, tapi setelah itu, ia tak ingat apa-apa lagi. Ia pergi ke arena balap untuk menyelidiki. Di sana, semua orang mencarinya di hutan, tapi ia tahu mereka takkan menemukannya karena ia baru terbangun dari dasar danau. Tubuhnya pasti masih di sana, tapi ia tak bisa bicara. Tiba-tiba, anjingnya Teddy menggonggong ke arahnya. Sadar Teddy bisa melihatnya, ia membawa Teddy ke tepi danau. Ayah tirinya melihat tingkah aneh Teddy dan mengajak yang lain mengikuti. Teddy pun memandu mereka ke danau. Saat kawanan gagak berputar di atas air, pacarnya melihat benda hitam di dalam danau. Keluar. Pacar dan temannya berenang ke tengah danau, lalu membawa jasadnya kembali. Ibunya hancur, sementara ayahnya tiba dan menatap putrinya dengan duka. Setelah polisi datang, semua pergi dengan sedih. Saat itu, Xiaomei sadar ayahnya terus menatapnya. Karena tak ada orang lain, ia yakin ayahnya bisa melihatnya, lalu berlari ke hadapannya. Namun ayahnya mengira dia berhalusinasi karena sangat sedih dan langsung pergi. Xiaomei tak menyerah dan mengejarnya naik motor. Pemberhentian itu? Mainkan ini tidak nyata. Kau tidak bisa meninggalkan. Tinggalkan aku sendiri. Ayah, Ayah menolak untuk mempercayainya, jadi Xiaomei mengambil keputusan yang berani. Berhenti. Ketika Xiaomei berdiri tanpa terluka, dia akhirnya percaya bahwa dia telah melihat jiwa putrinya. Sesampainya di rumah, Xiaomei bertanya kepada ayah kandungnya apa yang telah dia lakukan malam sebelumnya. Dia hanya ingat merayakan kemenangan setelah sebuah kompetisi. Ayahnya mengatakan bahwa mereka hanya mengobrol sebentar sebelum dia pergi berdansa, tetapi dia tampak sangat sedih. Untuk mengetahui kebenarannya, Xiaomei pergi ke kamar mayat, berharap menemukan petunjuk dari hasil otopsi forensik. Dokter forensik menyimpulkan bahwa bekas jeratan di leher disebabkan oleh ikat pinggang dan ada trauma akibat benturan benda tumpul di kepala. Korban ternyata sudah meninggal sebelum tenggelam dengan zat halusinogen di dalam lambungnya. Xiaomei memberitahu ayahnya dan yakin pelakunya orang dikenal karena ia tidak pernah menerima minuman dari orang asing. Lewat foto-foto pesta, beberapa potongan ingatannya mulai muncul kembali. Ternyata Chang Mao, rekan setimnya, yang memberi bir itu. Tanpa membuang waktu, ia pun segera pergi keluar. Di ruang ganti, Xiaomei diam-diam memeriksa ponsel Chang Mao, tapi tak menemukan apapun. Saat pacarnya datang, gelagat mereka tampak mencurigakan. Xiaomei lalu meminta daftar tamu pesta malam itu kepada ayahnya dan mencari petunjuk lewat foto. Ia teringat seorang gadis yang sempat mengobrol dengannya. Ternyata, gadis itu bisa melihatnya, meski saat itu ia tak tahu Xiaomei sudah meninggal. Gadis itu mengaku melihat Xiaomei mengikuti pacarnya ke hutan malam itu dan tak pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Demi memulihkan ingatan, Xiaomei minta ayahnya mengantarnya ke lokasi pesta karena ingatannya mulai pulih. Saat itu ia marah lalu masuk ke hutan dan pacarnya mengejar. Mereka bertengkar soal pergi dari sana hingga bicara putus. Xiaomei lalu berjalan lebih jauh ke hutan dan lupa kejadian setelahnya. Ia curiga pacarnya mencelakainya, lalu menemui gadis berkulit hitam yang kini tahu Xiaomei sudah mati. Karena desakan Xiaomei, temannya setuju mencari info dari pacarnya. Meski sudah mencoba, ia tak mendapat apa-apa. Xiaomei pun langsung membuntuti pacarnya itu. Namun di sana, ia malah melihat adiknya sendiri dan tampaknya ada rahasia di antara mereka. dia masih menyimpan jaket itu. Harus menyingkirkannya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu bantu aku. Hancurkan di depannya saat mau bakar milik kita. Jaket itu coba Xiaomei selamatkan agar tidak dibakar. Saat adiknya tak sengaja menjatuhkan korek, Xiaomei cepat memungut dan membuangnya. Namun, korek itu tetap ada di sana. Ia tak bisa lagi mengubah dunia nyata. Akhirnya, ia hanya melihat langsung mereka menghancurkan bukti itu. Putus asa, Xiaomei meminta Hei Mei membantu menyelidiki. Di acara peringatan, Hei Mei menemui adik Xiaomei dan tanya alasan ia membakar jaket itu. Adiknya terkejut Hei Mei bisa tahu. Saat itu juga, Xiao Shuai merasa ada yang aneh dan mendekat. Apakah Anda memblokir nama Jacqueline? Mi, Ditanya Hei Mei, Xiao Shuai bungkam. Akhirnya, Hei Mei terpaksa melapor polisi. Polisi pun memanggil Xiao Shuai. Xiao Shuai bingung dan mendebat polisi. Namun saat itu, suara gesekan nyaring mendadak membuat Xiaomei kesakitan luar biasa. Amarahnya berdampak nyata.
Lalu, apa arti suara itu? Xiao Shuai langsung diinterogasi di kantor polisi. Ia bersikeras mencintai Xiao Mei dan tak mungkin menyakitinya. Saat buntu, adik Xiao Mei datang memberi alibi bagi Xiao Shuai. Ia bilang malam itu Xiao Shuai bersamanya dan jaket dibakar karena Xiao Mei memakaikannya agar ia tak kedinginan. Itu hanya untuk menutupi hubungan mereka. Xiao Mei tak percaya, merasa hidupnya bohong belaka. Sejak awal ia tak ingin pacarnya bersalah, tapi sekarang bagi Xiao Mei, pengkhianatan mereka lebih menyakitkan daripada pelakunya. Hei Mei menghiburnya sambil bercerita bahwa dulu ia pernah menyebabkan temannya tewas dalam kecelakaan. Meski sudah dipenjara 3 tahun, ia tetap dikucilkan dan merasa bersalah. Ia mengaku mendengar suara gesekan saat kecelakaan itu terjadi. Merasa ada yang mengawasi dari hutan, Xiao Mei pun memutuskan masuk ke sana keesokan harinya. Dalam suasana misterius, suara-suara menuntunnya ke tumpukan batu berabu sisa ritual. Yakin suara gesekan itu terkait, ia kembali bersama Hei Mei untuk meniru ritual dewasa. Namun, suara itu terdengar lagi. Tiba-tiba, Xiao Mei berada di gedung besar kuno yang usang. Hanya satu ruangan bercahaya dengan berbagai suara di dalamnya. Mendadak, lehernya terasa dicekik kekuatan misterius dan ia pun tersadar. Disinilah dia kemungkinan dicekik mati. Tiba-tiba, Bai Mao, ayah Hei Mei, muncul di belakangnya. Dia pun bisa melihat arwah Xiao Mei. Xiao Mei memintanya melapor polisi soal lokasi pembunuhan ini. Namun tatapan Bai Mao mengungkap segalanya. Saat Xiao Mei didekap erat dan mencoba kabur, kekuatan misterius menghancurkan cermin hingga mereka terjatuh. Xiao Mei pun segera kabur menuju rumah Bai Mao. Dia mencari bukti pencekikan saat terdengar suara, lalu bersembunyi. Ternyata Hei Mei datang memeriksa. Xiao Mei menceritakan kejadiannya. Ayah Hei Mei pelakunya. Meski sulit percaya, Xiao Mei marah dan pergi menemui ayahnya agar melapor polisi untuk menyelidiki Bai Mao. Besoknya, Hei Mei menanyai keberadaan ayahnya semalam. Namun orang tuanya justru menganggapnya aneh. Saat mereka bicara, ibunya menganggap Hei Mei bicara sendiri. Lalu ayahnya berencana mengirimnya ke rumah kerabat. Percaya pada Xiao Mei, Hei Mei mencari sabuk di gudang tapi ketahuan ayahnya. Dia berdalih mencari alat perbaikan, namun melihat luka di tangan ayahnya. Hei Mei pun berjanji membantu Xiao Mei mencari kebenaran. Mereka melabrak Bai Mao, tapi dia bungkam. Saat Bai Mao pergi, mereka mengejar dan memprovokasinya hingga dia marah. Kakak Hei curiga pada Bai Mao. Lewat cerita putrinya, ia paham kejadiannya. Ia ingat saat Xiao Mei jadi korban, suaminya tak ada di sampingnya saat ia terbangun. Polisi tiba dan membawa Bai Mao. Meski kebenaran terungkap, Xiao Mei tetap merasa terabaikan. Hei Mei membawanya ke puncak gunung untuk melepas emosi. Saat berteriak, bayangan malam itu melintas. Ternyata Hei Mei yang mencekokinya, tapi dia bilang Xiao Mei sendiri yang memintanya. Ingatannya hilang bukan karena obat itu, sebab Hei Mei minum dosis sama, tapi baik saja. Hei Mei pikir Xiao Mei sengaja melupakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengejutkannya, Bai Mao bebas karena kurang bukti. Xiao Mei marah lalu pergi. Polisi tak bisa menghukumnya, jadi dia bertindak sendiri. Namun saat itu suara gesekan terdengar lagi. Tak lama, Xiao Mei mendadak melayang dan sekejap muncul lagi di bangunan tua itu. Di bangku batu sampingnya, ada bekas cakaran. Sepertinya suara itu berasal dari sana. Tepat di samping bangku, ada mayat kering tergeletak. Lalu, kabut hitam muncul, berubah jadi manusia. Ternyata Victoria, mantan istri ayah tirinya. Dulu dia hilang misterius. Dikira kabur, tapi ternyata tewas di sini. Kenapa dia memancing Xiao Mei ke sini? Victoria menunjukkan bekas jeratan lehernya. Ternyata mereka terhubung karena dibunuh orang yang sama. Seperti Xiao Mei, Victoria pun hilang ingatan saat dibunuh. Xiao Mei ingat kata Hei Mei, mungkin mereka takut sehingga memilih lupa. Ditemani Victoria, ia mencoba mengingat malam pesta itu. Usai bertengkar dengan Xiao Shuai, ia menyusuri hutan. Sebuah mobil berhenti di sampingnya. Jendela turun, ternyata Juan Mao, ayah Xiao Shuai, mengajaknya tumpangan ke kota. Namun, saat tahu Xiao Mei putus dan menjelek-jelekan putranya, dia marah lalu menamparnya. Xiao Mei kaget, lalu lari ke hutan. Juan Mao mengejar, memukul Xiao Mei dengan batu hingga jatuh, lalu melepas sabuknya. Saat itu, Victoria ingat Juan Mao pernah membuntutinya ke hotel ini. Dia membangunkan Xiao Mei. Kini mereka yakin pembunuhnya adalah Juan Mao. Xiao Mei tiba-tiba hilang lagi. Hei Mei mendatangi alamat pemberian Xiao Mei dan menemukan hotel tua terbengkalai. Namun di sana dia justru bertemu ayahnya. Itulah lokasi kejadian Xiao Mei. Hei Mei bertanya mengapa ayahnya di sana, apakah dia pelakunya? Wajah ayahnya tampak menderita. Ada hal yang tak bisa dikatakan, tapi dia memastikan bukan pembunuh Xiao Mei. Apa ini? Maaf, si keriting yang mengajar itu adalah... Adiknya juga adalah ayah dari pacar Xiao Mei. Hei Mei sepertinya sudah memahami semuanya, tapi Bai Mao juga mulai menyadari adanya bahaya. Hei Mei tidak langsung. Malah sembunyi di kegelapan menyimak mereka. Ternyata, ini ulah si keriting. Bai Mao terus menutupi ulah adiknya, bahkan membeli hotel ini demi kasus Victoria. Namun, adiknya tak bertobat, malah menyuruh kakaknya pergi demi menutupi kebenaran. Kalau polisi datang mencariku, mereka juga akan mencarimu. Aku akan pastikan itu terjadi. Akan kukatakan pada mereka, aku sudah punya asuransi. Begitu si keriting pergi, Hei Mei segera melapor polisi. Kebenaran terungkap saat Xiao Mei terjebak di ruang rahasia. Victoria mengaku sudah bertahun-tahun terperangkap dan gagal keluar. Xiao Mei marah lalu menghantam pintu hingga lampu luar berkedip.
Melihat itu, Heimei yakin Xiaomei di sana. Dia mengikuti cahaya dan mendengar ketukan di dinding. Xiaomei pun mendengar panggilan Heimei dan mengajak Victoria keluar. Namun karena takut pada dunia luar, Victoria memilih tetap tinggal di bawah tanah. Heimei membongkar dinding. Saat ibu Xiaomei tiba, keduanya membuat lubang besar dan menyelamatkan Xiaomei. Xiaomei meminta Heimei melapor polisi soal jasad Victoria di sana. Lalu ia pergi mencari pembunuhnya, Wan Mao. Saat tiba,